Tapi ketika saya tahu jalan ceritanya Nabi Muhammad, terus sampai ke perjalanan Muslim lah gitu Mas, saya tahu oh ini agama yang masuk akal gitu loh Mas. Jadi saya cukup tahu oke ini agama masa iya sih nggak masuk akal banget lah gitu loh Mas. Akhirnya ketika saya tahu Islam, ketika saya diajarin sholat, ketika saya wudhu, terus ngerasa diri saya lebih tenang gitu. Nah, akhirnya itu membuat saya memantapkan diri gitu loh Mas. Kamu kok hidupnya kayak nggak ada arahnya gitu. Coba kamu sholat. Akhirnya udah saya ikutin gitu loh. Apa iya sih bener sholat itu bisa ngerubah perasaan saya pada saat itu. Bener aja Mas. Pada waktu itu saya masih ngumpet-ngumpet Mas. Iya, orang tua sama sekali nggak tahu. Dan cuma saya sama teman saya itu aja yang ngajak sholat yang tahu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel YouTube Wakaf TV. Dan sekarang saya sudah bersama seorang mu'alaf lagi yang ceritanya sangat luar biasa. Beliau asal dari Ambon, Masya Allah ya, luar biasa. Dan kemudian beliau ini pernah mu'alaf waktu tahun 2017. Kemudian juga selama 2017 sampai 2021 itu tidak ada yang membimbing. Nah, kemudian di tahun 2021 pas pandemi kemarin itu beliau dengan izin Allah dipertemukan dengan seseorang yang mengantarkan beliau ini kepada Masjid Darussalam di Kota Wisata di Cibubur. Dan di situ beliau kemudian syahadat lagi. Kemudian di situ beliau atau saudara kita ini itu diajari terkait dengan Islam selama hampir setahun lah ya, 7, 8 sampai setahun atau 12 bulan. Dan sekarang beliau sudah istiqomah, Alhamdulillah. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mas Rey. Waalaikumsalam Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Rey, luar biasa ini. Kita pengen tahu terkait dengan kemu'alafan antum. Berarti antum kalau dihitung dari 2021 lah ya. Iya Mas, 2021. Udah 2 tahun lah ya. 2 tahunan Mas. Mu'alaf ya. Pasti kan ada banyak cerita nih. Iya betul. Ya. Nah, cerita ini kita pengen tahu secara utuh nih Mas Rey. Biar apa? Biar jadi motivasi lah buat kita. Siap Mas. Silakan Mas Rey. Oke, jadi 2021 itu saya ketemu sama orang baik. Yang mengantarkan saya ke Masjid Darussalam, di mana dia tahu kisah saya di tahun 2017 sempat mu'alaf Mas. Saya sempat mu'alaf, sempat membaca 2 kalimat syahadat di daerah Jember. Cuma pada waktu itu dari tahun 2017 sampai 2021 itu saya tidak ada yang menuntun. Gitu. Akhirnya saya memantapkan diri, ketemu sama beliau, diarahkan dan diajak ke Masjid Darussalam buat mu'alaf lagi gitu Mas. Nah, itu dari 2017 itu, nah gini, saya pengen tahu deh secara utuh, kenapa antum itu ada kepikiran gitu mau masuk Islam gitu. Ceritanya tuh gimana? Karena kan dari kecil kan antum itu kan Kristen ya? Iya betul. Katolik atau Protestan? Protestan ya? Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi saya memantapkan diri buat pindah ke Islam itu karena mungkin pertama hidayah ya Mas. Oke. Mungkin yang pertama hidayah, terus kedua lingkungan saya yang dimana teman-teman saya itu muslim semua. Terus saya amati dari cara kehidupan mereka yang ibaratnya jauh lebih baik dibanding kehidupan saya Mas waktu di Nasrani dulu gitu Mas. Nah, jadi ketika saya tanya-tanya juga ke teman gimana kehidupan di muslim itu seperti apa, menjalaninya seperti apa, akhirnya saya tahu dengan cara mereka sholat itu bisa membuat diri mereka tenang, terus bisa tertata lagi kehidupan gitu loh Mas. Iya. Nah, tadi antum bilang bisa membuat diri lebih baik dari agama yang sebelumnya. Iya betul Mas. Apa maksudnya tuh gimana? Perbedaan. Ya, perbedaan tuh gimana? Perbedaannya menurut saya sangat jauh ya Mas ya, karena ketika waktu saya ini berbicara soal keyakinan sih Mas ya. Iya. Keyakinan waktu ketika saya berada di agama yang dahulu itu saya kayak nggak yakin gitu Mas. Masa iya sih Tuhan manusia itu yang pertama saya ada dalam benak pikiran saya itu Mas. Masa iya sih manusia bisa menciptakan bumi gitu loh. Itu maksudnya
pemikiran-pemikiran saya yang mendasar lah gitu Mas. Tapi ketika saya tahu jalan ceritanya Nabi Muhammad, terus sampai ke perjalanan Muslim lah gitu Mas, saya tahu oh ini agama yang masuk akal gitu loh Mas. Agama yang benar-benar sempurna gitu loh Mas, ya sempurna gitu. Nah, akhirnya saya memantapkan diri, masuk akal untuk mengiyakan, oke Pak, saya mau belajar agama Islam lebih dalam lagi gitu. Akhirnya dibawalah ke Masjid Darussalam gitu. Iya. Antum waktu itu belajar di mana kok jadi tahu kalau agama sebelumnya itu dan tanda kutip nggak benar gitu ya, atau salah gitu, atau katakanlah lebih sempurna Islam gitu. Belajar atau antum nyari tahu? Saya nyari tahu sendiri sih Mas. Oh, gitu. Nyari tahu sendiri, terus ditambah lagi saya memikirkan aja gitu, pakai logika saya sendiri gitu loh Mas, gitu, membanding-bandingkan juga gitu sih Mas. Iya, antum belajar, maksudnya buka-buka Alkitab atau nanya ke pendeta atau gimana? Enggak juga sih Mas, jadi karena saya tuh tipikal orang yang ibaratnya ketika saya nggak yakin tuh saya nggak bakal mau Mas, mencari tahu lebih dalam lagi. Jadi saya cukup tahu, oke nih agama masa iya sih nggak masuk akal banget lah gitu loh Mas. Akhirnya ketika saya tahu Islam, ketika saya diajarin sholat, ketika saya wudhu, terus ngerasa diri saya lebih tenang gitu. Nah, akhirnya itu membuat saya memantapkan diri gitu loh Mas. Iya. Pertama kali antum itu tertarik dengan Islam ya? Iya. Sebelum antum syahadat itu apa yang antum pengen ketahui, maksudnya yang bikin antum penasaran gitu loh? Tentang hal apa? Iya. Maksudnya gini kan, misalkan saya itu pengen sesuatu nih, kayaknya aku pengen itu deh karena yang ini itu udah nggak seru, udah nggak enak gitu. Apa tuh ya, hal apa itu yang? Jadi saya itu lebih ke ketenangan sih Mas. Ketenangan ya? Jadi saya, yang namanya hidup kan butuh ketenangan gitu ya Mas. Jadi di agama sebelumnya itu saya ngerasa gelisah terus. Saya ngerasa kok hidup saya nggak nyaman gitu loh. Tapi ketika saya tahu dari teman-teman saya, coba deh kamu ambil wudhu, kamu sholat. Tapi saya bilang, agama saya beda. Coba aja kamu rasain. Karena memang sebelumnya almarhum nenek saya juga kan Mas, kebetulan orang Muslim ya Mas. Orang Muslim. Terus akhirnya punya ibu saya itu nikah sama bapak, pindah ke Kristen gitu. Pindah ke Kristen dan saya ikut ibu sama bapak dulu itu Mas. Tapi ketika saya pergi ngerantau ke Jawa Timur, saya diajak teman untuk melakukan hal dikasih tahu lah gitu. Coba kalau kamu mau dapat ketenangan, contohin saya karena memang kan saya nggak paham apa-apa tuh Mas. Akhirnya saya ikutin, saya wudhu, saya sholat, kok ngerasa tenang gitu Mas. Akhirnya saya memantapkan diri tahun 2017 itu saya mu'alaf. Tahun 2017 mu'alaf, saya cuma tahu sholat doang, tapi saya nggak tahu bacaannya apa gitu Mas. Karena memang pure nggak ada yang ngebimbing gitu. Gitu. Jadi hal pertama-tama yang membuat saya menarik pindah ke Islam, membuat saya yakin, itu saya merasa tenang Mas ketika setelah selesai sholat itu. Berarti antum udah sholat duluan sebelum syahadat? Iya, sebelum sholat itu karena saya ngikut berjamaah waktu itu, ngikut berjamaah sama teman karena diajak kan. Awalnya cuma diajak, tapi kok memang perubahannya itu langsung drastis gitu Mas. Langsung saya ngerasa kok tenang banget abis selesai sholat gitu, abis selesai ambil wudhu, sholat kok tenang banget gitu. Berarti ketenangan itu yang sebelumnya nggak pernah antum dapatkan? Iya, nggak dapatkan, baru didapatkan ketika setelah sholat itu. Apa yang bikin antum nggak tenang sih? Maksudnya itu di dalam hidupnya nggak tenang aja gitu Mas, gelisah gitu loh Mas. Punya teman gitu, cuma kok kayak ada yang ngerasa yang kurang apa gitu ya, kata saya. Akhirnya udah kamu kok, kata temanku itu pemain bola juga Mas, dia bilang, kamu kok hidupnya kayak nggak ada arahnya gitu, coba kamu sholat. Akhirnya udah saya ikutin gitu loh, apa iya sih bener sholat itu bisa ngerubah perasaan saya pada saat itu, bener aja Mas gitu loh. Iya benar, makanya ketika itu saya langsung yakin gitu loh. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Iya, nggak disangka-sangka loh ya. Nggak disangka-sangka. Tapi antum sebelumnya pernah kepikiran nggak sih kalau antum bakalan masuk Islam? Untuk kepikiran sih kayaknya enggak sih Mas. Saya nggak sama sekali kepikiran untuk mau pindah ke Islam juga. Tapi setelah saya pergi ngerantau itu, terus saya ditambah lagi nenek saya dulu pernah bilang sebelum saya ngerantau,
pilihan ada di kamu, terserah kamu di perantau mau seperti apa gitu kan. Ketemu teman yang ini Mas, alhamdulillah saya disadarkan gitu Mas. Disadarkan. Awalnya mulai dari sholat aja sih Mas, ambil wudhu sholat itu sih Mas, yang buat saya langsung dapat hidayah pada saat itu sih Mas, gitu. Cuma ya itu nggak ada yang nuntunnya itu Mas, di tahun 2017 ya. itu. Iya. Berarti kalau berbicara tentang ketenangan gitu kan, apa iya selama antum sebelum masuk Islam gitu kan, apa iya antum nggak pernah senang gitu di agama sebelumnya? Belum pernah dapat itu atau? Belum dapat Mas. Oh begitu. Belum dapat ketenangan gitu Mas. Padahal kan antum kan setiap hari Ahad, Minggu kan ke gereja. Ke gereja. Kan. Cuma beda rasanya gitu Mas. Enggak ada yang masuk ke dalam. Iya, enggak masuk ke dalam. Maksudnya enggak saya resapi juga, enggak inilah. Enggak dapat ininya di saya gitu. Feel-nya enggak dapat. Iya, enggak dapat. Tapi kalau di Islam dapat. Iya, tiba-tiba langsung dapat, makanya saya kaget juga kok bisa setenang ini gitu. Tapi emang unik juga ya, namanya hidayah bisa dari mana aja. Iya, dari mana aja. Ya, kan? Tapi memang antum ada mendalami ini enggak sih? Perbandingan antara Islam, Kristen gitu waktu itu? Saya mendalami sih Mas, sempat mempelajari setelah di Darussalam aja sih Mas, gitu. Berarti di Darussalam itu antum udah syahadat langsung belajar lagi? Langsung belajar, dari belajar ngaji, terus belajar hadis walaupun sedikit-sedikit ya Mas. Iya. Gitu. Beda banget berarti? Beda banget Mas. Apa beda mencoloknya? Yang lebih mencolok sih, mencoloknya itu soal apa sih, kan dulu kan ada perdebatan di online tuh Mas, kebetulan kan waktu itu saya waktu masuk di Darussalam itu COVID ya Mas. Iya. COVID, jadi ketika ada perdebatan antara umat muslim sama Kristen di online tuh saya sering masuk gitu. Itu perdebatan-perdebatannya nggak masuk akal dari mereka itu Mas. Jawaban dari mereka tuh nggak masuk akal dari pertanyaan-pertanyaannya, sedangkan dari dari saya dan teman-teman itu menjawab tuh bener-bener buat mereka skakmat gitu Mas. Gitu. Oh, jadi memang antum waktu itu udah ini ya, mencoba untuk bukan berdebat ya, diskusi lah ya. Iya, diskusi, lebih ke diskusi. Tapi kemasannya debat. Iya, kemasannya debat waktu itu. Iya, gitu, sama Mas. tim, sama teman-teman waktu itu. Iya, sama teman-teman di Darussalam gitu. Iya. Contohnya apa tuh kalau misalkan waktu itu? Contohnya itu, ya itu yang pertama mereka menjelaskan soal kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Dia itu firman katanya. Nah, terus dari saya dan teman-teman itu membantah. Sedangkan kalau dari yang kita tahu pada waktu itu, Tuhan itu nggak bisa bukan manusia gitu loh Mas. Bukan manusia, tidak berwujud manusia. Kalau di dalam agama saya itu, Yesus itu ya Nabi Isa gitu, yang diutus sama Allah. Nah, terus di situ ada banyak perdebatan lah Mas. Iya. Gitu. Perdebatan itu ya? Iya, perdebatan itu. Tapi setelah antum 2017 syahadat, orang tua tahu? Pada waktu itu saya masih ngumpet-ngumpet Mas. Ngumpet-ngumpet? Iya, orang tua sama sekali nggak tahu. Dan cuma saya sama teman saya itu aja yang ngajak sholat yang tahu Mas. Kalau di tahun 2017 itu saya dapat ketenangan itu gitu. Dapat ketenangan tapi belum bilang orang tua. Iya, belum bilang karena nggak berani juga waktu itu. 4 tahun. Iya, sekitar 4 tahunan. 4 tahun antum juga setelah syahadat juga nggak ngapa-ngapain juga ya? Iya, nggak ngapa-ngapain. Karena memang benar-benar nggak ada yang bimbing sama sekali Mas. Apalagi di usia saya yang muda, masih usia 17 tahun, saya hidup di perantauan sendiri juga. Wah. Gitu. Berarti itu pembuatan ini di mana tuh? Ini di Jawa Timur semua. Pembuatan tato di Jawa Timur semua. Oh, pas setelah syahadat apa belum? Sebelum Mas. Ya? Jadi di badan tuh udah ada dulu. Udah ada, terus pas tahun 2017 baru setelah syahadat itu tuh baru berani keluar, karena memang waktu itu saya dapat musibah di sepak bola, terus membuat saya frustasi. Saya nggak ini Mas, karena memang nggak ada yang nuntun ya. Iya, nggak ada yang nuntun itu, saya ya udahlah, saya ngancurin diri saya gitu. Ya Allah. Rusak fisik saya gitu. Itu 2017 sampai 2018 lah. Ya Allah. Itu saya nggak berhenti NATO terus. Berarti kan 2017 kan 4 tahun ya kan. Nah, antum selama itu nggak mau cari tahu tuh terkait dengan enggak, karena saya waktu itu memang asik sama dunia saya sih Mas. Di sepak bola benar-benar asik banget.
Seru gitu, gitu. Iya mas. Masya Allah. Terus setelah apa namanya? Setelah antum terpuruk tuh, gimana tuh Allah nyelamatin antum? Nah jadi cara Allah nyelamatin saya itu, Allah ngasih saya musibah mas. Gimana? Ngasih musibah saya yang bener-bener buat saya sadar waktu itu. Ketika saya berharap sama manusia ternyata salah. Oh. Jadi saya waktu itu saya pernah punya pacar. Terus di tahun 2019-nya itu saya nikahin. Dan di tahun 2021-nya itu, 2020 itu anak saya lahir mas. Anak saya lahir, saya nikah. Cuma pas setelah lahiran itu dengan keadaan prematur dan selesai di inkubator 2 minggu, istri ninggalin saya mas. Oh kok gitu? Iya, istri ninggalin saya dengan alasan katanya mau kuliah waktu itu. Maksudnya gimana tuh? Jadi ya setelah lahiran, dia mau nyusun skripsi lah bilangnya buat kuliah di Bandung. Tapi sampai pada detik itu, sampai saat ini nggak ada kabar sama sekali. Nah pada saat itu membuat saya benar-benar sadar saya mau bawa diri saya dan anak saya ini kemana gitu loh mas. Dan ya namanya jalan Allah juga ya, saya dipertemukan dengan orang baik itu mas. Yang bawa saya ke Darussalam. Dari Bapak situ siapa namanya? Pak Martin mas. Pak Martin. Iya. Dari situ saya buat dikasih masukan-masukan lah. Akhirnya buat saya sadar, udahlah saya memantapkan diri lagi, saya nggak mau lagi salah jalan mumpung ada yang mau mengarahkan saya pada waktu itu mas, dan mumpung ada juga masjid yang mau membimbing saya waktu itu, yaitu Masjid Darussalam itu. Darussalam ya, Masya Allah. Jadi ini nih agak gimana ya, miris kan, anak baru lahir. Nah setelah anak baru lahir, harusnya kan lagi seneng-senengnya. Iya, lagi seneng-senengnya. Antum seneng punya anak. Terus harusnya kan istri antum waktu juga seneng gitu kan. Nah terus setelah lahir langsung pergi gitu? Iya, langsung pergi gitu aja mas. Langsung pergi gitu aja. Kenapa kok begitu? Apa ada masalah sebelumnya? Sebenarnya baik-baik aja sih mas, nggak ada masalah apa-apa. Waktu diajak nikah juga baik-baik aja? Iya, baik-baik aja mas. Waktu diajak nikah baik-baik aja. Cuma ya mungkin karena memang udah jalannya juga. Ditambah lagi memang pada waktu itu ekonomi saya itu lagi turun banget. Di tahun 2020, 2021 itu job main bola saya nggak ada gitu mas. Kan pandemi kan? Iya, pandemi gitu, nggak bisa nggak ada penghasilan. Mungkin di situ membuat dia pergi gitu mas, buat dia pergi. Ya Allah, gitu. Terus gimana tuh kondisi anaknya waktu itu? Kondisi anak waktu itu sih masih kritis banget sih mas. Allah. Jadi prematur 6 bulan, 7 bulan kurang lah, 7 bulan kurang. Jadi memang butuh ASI lagi kan ya. Iya. Ibunya pergi, akhirnya udah saya ini aja, pasrah aja gitu sama Allah. Dan alhamdulillah dikasih jalan, anak sampai sekarang sehat gitu mas. Umur berapa tahun anak? Sekarang 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 Berarti bulan. udah bisa lari-lari ya? Iya, udah bisa lari-lari mas. Cewek cowok? Cowok mas. Cowok? Iya, cowok. Muslim kan? Alhamdulillah muslim mas, ikut bapaknya. Nah iya, saya gimana ya, agak nggak masuk ini ya di akal saya, maksudnya nggak masuk akal tuh, kok ada ya perempuan seperti itu. Iya, ibu yang dimana-mana kan ibu tuh harus ngejaga anak gitu, sayang sama anak. Ini malah pergi ninggalin. Tapi saya ngerasa bersyukur gitu mas. Bersyukur saya, berarti ini jawaban doa saya ketika saya memantapkan diri. Saya yakin sama Allah ini, saya meminta yang terbaik, doa yang terbaik. Kalau memang dia jodoh saya, ya dipertemukan. Wah itu mas, saya waktu anak saya lahir terus istri ninggalin saya itu saya bener-bener mau gila mas. Karena memang saya kan 11 tahun pacaran sama dia tuh mas. Pas 11 tahun bareng-bareng lah, ibaratnya 11 tahun bareng-bareng. Kok di saat udah punya anak pergi ninggalin gitu mas. Itu saya bener-bener udah stres banget saya mas. Udah nggak tahu lagi mau gimana. Akhirnya ini nih Pak Martin ini ngomong ke saya, kamu kalau mau dapet jawabannya, kamu sholat subuh di masjid sama qobliyahnya jangan putus-putus selama 40 hari. Akhirnya saya ikutin mas. Saya nggak mau ketinggalan tuh. Udah di pertengahan, di hari ke-15 itu ditambah dibilang, sebelum ke masjid, usahain mandi ya, kata dia, mandi biar seger ke masjidnya. Iya pak, saya bilang saya ikutin. Dan bener aja mas, di hari ke-41 itu saya ketemu sama dia mas, itu nggak disengaja saya. Ketemu sama istri, nggak disengaja. Itu kebetulan saya lagi main ke Bandung. Dan emang nggak ada niatan mau ketemu dia. Nggak ada niatan mau ketemu dia sama teman bertiga, tiba-tiba ketemu di hari ke-41-nya itu. Makanya saya dari situ saya percaya banget, ketika kita beriman, bertakwa sama bertawakal sama Allah tuh, Allah kasih jalan. Karena memang waktu itu kan saya
ada satu ayat Al-Quran yang saya pegang Mas sampai detik ini sih, yaitu di surat At-Talaq ayat 2-3 itu Mas. Ketika kita ya beriman, bertakwa sama bertawakal sama Allah, ya bakal dikasih jalan keluar dari rizki dari arah yang tak diduga-duga gitu Mas, dan diberi kecukupan. Luar biasa. Makanya saya percaya banget, makanya sampai alhamdulillah ya Mas, ini menjadi motivasi aja buat semua. Dari semenjak itu, alhamdulillah saya nggak mau ninggalin sholat subuh Mas. Alhamdulillah, secapek-capeknya saya habis main bola gitu, saya niatin gitu Mas. Saya niatin karena memang kebesarannya Allah tuh nyata di hidup saya gitu Mas. Iya gitu. Jadi antum ketemu di Bandung nggak sengaja? Nggak sengaja sama sekali, saya nggak tahu juga itu bakal ketemu sama dia. Dan ketika ketemu ya biasa aja gitu Mas. Biasa aja. Nah, akhirnya saya tahu jawabannya di situ. Oh, mungkin memang dia udah nggak mau sama saya. Ya udah, akhirnya saya lepas sampai detik ini. Ya udah, akhirnya dia udah nikah juga sama orang. Oh, udah nikah lagi. Ya saya sekarang cuma bisa ya terima aja gitu. Memang ini takdir Allah yang terbaik ya Mas. Saya mau fokus buat rawat dan didik anak aja sih gitu. Berarti waktu itu antum ke Bandung itu sama anak juga? Enggak, saya sama temen. Rencana ada main bola juga di sana. Ada rencana main bola di sana bertiga. Tiba-tiba itu ketemu di daerah Cibiru tuh Mas, di dekat Universitas Islam Negeri Bandung. Iya. Oh, lagi kuliah dia? Iya. Kebetulan dia bukan mau kuliah, malah lagi mau ngambil barang-barang. Lagi mau ngambil barang-barangnya, dia mau pindah ke daerah Majalengka kalau nggak salah. Iya. Gitu Mas. Berarti antum kan main bola itu sebagai profesi ya? Iya, sebagai profesi. Untuk mencari nafkah ya? Jadi bukan buat hanya sekedar main ya? Iya, bukan buat sekedar main. Berarti waktu itu antum sendiri ngasuh anak? Iya, dibantu sih Mas sama adik saya, adik perempuan. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah punya adik perempuan. Iya, dia punya adik perempuan. Makanya berjasa juga dia. Nah, semenjak saat itu, ibunya anak antum itu nggak ada peduli lagi? Nggak ada peduli, nggak ada nanya-nanya juga Mas, sama sekali. Akbar. Gitu. Terus kalau dia nanti anak udah besar, nanyain gimana itu? Nah, makanya itu. Makanya itu Mas, kalau saya sih pribadi, saya namanya dia punya hak juga sih, saya nggak mau melarang juga. Ya syukur-syukur alhamdulillah dia mau ngelihat gitu Mas, di ketika mungkin dia, anak saya udah besar mau ketemu, ya saya nggak akan melarang juga Mas, itu haknya dia juga. Haknya dia ya? Iya, terserah dia mau melakukan apapun ke saya sama anak saya pun saya udah ikhlas, udah terima gitu. Saya sih lebih legowo aja sih Mas. Kalau nanti seumpamanya nanti anak itu kan sudah besar, terus diambil sama ibunya? Saya lebih ngasih ke pilihan itu ke anak sih, karena anak lebih tahu juga gitu loh Mas. Iya. Karena ini nggak gampang loh, melewati kayak gitu. Betul Mas. Tapi kan antum sempat depresi berat. Iya, depresi berat itu. Yang membuat antum itu mencari sebuah ketenangan. Ya. Terus kemudian ketemu sama Islam. Dan ngerubah semuanya gitu Mas. Ngerubah semuanya, benar-benar ngerubah semuanya. Ya itu berkat karena sebenarnya lebih ke masukan sih Mas dari orang-orang sekitar, yang apalagi yang menguatkan saya. Udah kita satu pemikiran, kamu sholat aja, jaga sholat, nanti Allah yang bakal ngatur kehidupan kamu sedemikian. Kamu nggak usah kamu ngejar fokus latihan ngejar dunia, itu nggak usah. Udah kamu fokus sekarang perbaiki diri kamu, tata sholat dulu, nanti pasti Allah kasih jalan semuanya. Dan alhamdulillah Mas, sampai detik ini Allah benar-benar baik banget, itu kasih saya pekerjaan yang nggak berhenti gitu Mas. Makanya itu saya bersyukur banget. Ini baru tanding selesai ya? Iya, baru selesai tanding dari Banten. Juara 2. Bonusnya banyak itu. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ya karena kan dijadikan sebagai profesi ya. Dijadikan profesi. Bukan hanya sekedar main-main. Iya, gitu betul kan. Mas. Berarti ini rezeki anak tuh. Rezeki anak bener Mas. Saya sih nggak bisa ngebayangin ya kalau ditinggal begitu aja. Iya, betul Mas. Kalau kita ditinggalnya, ini bukan lebih mending ya. Iya. Tapi kalau ditinggalnya anak itu udah usia 2 tahun, itu masih walaupun memang tidak menguntungkan juga gitu kan. Cuman ini kan lagi prematur, butuh ASI, butuh kasih sayang seorang ibu lah ini. Butuh digendong. Iya, gitu. Butuh kehangatan ibu, betul, tapi malah pergi. Ini saya harap nih konten ini nih atau video ini bisa kedenger ya minimal sama keluarganya. Iya, gitu betul. Karena biar terketuk hatinya. Betul Mas. Bukan permasalahan kita itu ngadu di media sosial, bukan. Tapi bahwa seorang Ray ini sudah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ibunya mau ketemu silahkan monggo, jalin hubungan baik lagi. Iya, betul. Yang dipikirkan sama antum itu adalah masa depan anak kan? Iya, betul, masa depan anak sih Mas. Ketika nanti dia nanya ibunya kemana dan yang lain-lain. Terus masalah nanti sekolah itu kan butuh yang namanya akte kelahiran dan yang lain-lain, surat-surat administrasi kan, itu kan menjadi repot. Iya, ya mudah-mudahan ini bisa viral nih videonya. Iya Mas, amin. Bisa ketemu
sampai ke keluarga Iya, siap mas. mantan istri antum ya. Siap mas. Nah, tadi saya mendengar antum itu cerita tentang orang tua Iya, yang mohon maaf ya murtad gitu Iya. kan, yang ketemu sama waktu itu kan antum belum lahir ya. Iya. betul mas. Jadi kan ketemu sama bapak antum terus ibu antum jadi murtad. Jadi Terus murtad. tadi juga antum bilangnya kakek sama nenek kan muslim Iya. gitu kan. Nah ini kok bisa kayak multi agama begini? Nah iya, jadi saya cerita dari kakek dulu deh mas. Jadi Oke. kakek saya dulu tentara, Oke. namanya Railer juga, sama satu nama sama saya. Dia itu orang Kristen mas, Hmm. dinas di Cawang, di Rindam ya mas. Itu ketemu sama nenek Oke. yang baru datang dari Jawa, mungkin namanya jodoh ya mas. Iya. Kakek memantapkan diri buat pindah ikut nenek. Muslim. Muslim. Masya Allah. Muslim, alhamdulillah itu Muslim. Dia mualaf, punyalah anak ibu saya, anak pertama. Punya anak ibu saya, nggak tahu gimana di tahun 98-an itu ketemu sama bapak kandung saya. Iya, bapak kandung saya ketemu. Akhirnya bapak itu meminta izin tuh ke kakek. Karena nenek tuh bener-bener nggak mau sebenarnya mas. Ini dengar cerita aja saya dari nenek tuh. Nenek tuh sebenarnya nggak mau sama bapak, cuma akhirnya karena mungkin bapak saya datang ke kakek, terus minta izin mau bawa mama saya, akhirnya diizinin sama kakek tuh buat nikah. Akhirnya dinikahkan lah dengan catatan dibawa nikah, tapi bapak saya bawa mama saya pindah ke Kristen gitu mas. Pindah ke Kristen, akhirnya punya anak saya. Ya. Punya anak kakak saya dulu mas, punya kakak saya. Tapi pas sudah lahiran itu kakak saya diambil sama nenek dirawat gitu mas. Dirawat, punya anak saya kedua gitu. Oh. Dan ada 2 adik saya juga, perempuan sama laki-laki. Perempuan sama laki-laki. Berarti kakak antum itu udah muslim? Udah muslim. Dari kecil ya? Dari kecil, dari dirawat nenek. Oh iya. Wah, luar biasa. Rada ribet ya mas. Iya. Tapi nggak apa-apa, karena kan ini kan jadi kisah hidup yang memang dramatik. Iya gitu betul kan? mas. Yang memang ini penuh dengan pelajaran. Betul mas. Nah kemudian di tahun 2021. Iya mas. Nah itu antum syahadat ulang. Syahadat ulang saya. Saya syahadat ulang karena memang waktu itu diminta persyaratan-persyaratan buat urus KTP mas. Oke. Iya, ditanya nih agama sebenarnya apa? Iya. Islam. Yaudah dipindah kartu tanda Sertifikat. penduduknya itu dirubah ke Islam. Saya minta sertifikat mualafnya. Nah itu saya nggak punya mas. Oh. Karena waktu di Jawa Timur itu 2017 ya cuma di bawah tangan aja saya mualafnya gitu. Terus gitu. kemudian? Akhirnya ketemu sama Masjid Darussalam itu ya udah diurus sertifikatnya, dimualafkan ulang gitu mas. Disyahadat ulang. Iya, berarti ya. disyahadatkan ulang. Syahadat ulang, kemudian antum mantap di situ. Iya, mantap di situ. Udah mulai bener-bener dibimbing banget. Udah fokus di situ mas. Nah setelah antum mantep banget waktu 2021 itu, orang tua tahu Orang tua tahu mas. gimana? Orang tua tahu, responnya itu nggak terima awalnya mas. Ya. Awalnya nggak terima banget lah pokoknya. Sampai akhirnya saya tuh pergi dari rumah itu sekitar 7-8 bulan mas. Oh. Iya, 7-8 bulan itu saya manfaatkan waktu itu buat belajar ngaji itu di Darussalam. Saya belajar ngaji dari Iqra 1 mas, dari Iqra 1, dari bener-bener nggak bisa ngaji sampai akhirnya alhamdulillah saya selama 5 bulan saya bisa ngaji, dan sisanya itu saya pakai 2-3 bulan itu buat hafalan Quran mas. Buat hafalan Quran. Sebenarnya itu hafalan Qurannya itu saya harus hafal 30 juz itu di programnya itu sekitar 1 tahun ya mas. 1 tahun, tapi karena keadaan juga saya dapat panggilan kontrak di salah satu tim. Akhirnya saya memutuskan, saya pikir-pikir lagi, yang penting saya udah punya bekal, bisa ngaji, dan ada beberapa surat yang saya hafal gitu loh mas. Akhirnya udahlah, saya izin ke pihak Darussalam buat kembali lagi ke bola gitu mas. Cari nafkah lagi gitu. Berarti antum belajar ngaji itu 5 bulan? 5 bulan mas, Bisa? Alhamdulillah langsung bisa ngaji. Sama tajwidnya juga? Sama tajwidnya juga. Masya Allah. Panjang pendeknya juga. Gitu. Karena kan udah lama sekali kan antum nggak tahu Quran. Nggak tahu Quran sama sekali. Sama sekali. Pernah sampai belajar Iqra 1 itu saya malu mas, karena belajarnya sama anak-anak kecil kan. Iya.
Tapi ya udah emang karena udah jalannya. Udah jalannya ya. Iya, terus ditambah lagi emang motivasi saya waktu itu sama teman-teman mualaf lain tinggi gitu. Tinggi ya. Iya, cepet-cepet pengen mau bisa ngaji gitu, Bisa Mas. ngaji ya. Siapa yang bisa ngaji pertama? Emang lingkungan pengaruh sih. Iya, Ya? lingkungan sangat berpengaruh sih, Mas. Nah, kemudian antum kan pergi dari rumah ya. Iya. Selama 8 bulan ya. Nah, itu antum pergi itu karena menghindari kemarahan orang tua atau gimana? Iya, saya pergi itu karena menghindari apa sih namanya? Saya sempat dicari sama keluarga juga, bukan sama orang tua aja, Mas. Sama keluarga itu dicari, saya nggak boleh ambil jalan ini gitu. Waduh. Iya. Tapi karena memang saya udah mantap, saya udah yakin banget lah gitu, Mas. Saya udah yakin selama 8 bulan itu saya nggak bener-bener nggak mau pulang. Padahal, wah di situ saya kangen banget sama anak, Mas. Ya Bener-bener Allah. kangen banget saya sama anak. Tapi emang dapet jalan musibah sekaligus jalan sih waktu itu sih, Mas. Musibah di mana kakek saya meninggal. Tapi ketika kakek saya meninggal 2 hari sebelum meninggal itu dia menitipkan amanat ke kedua orang tua saya, bilang kalau kamu udah nggak boleh ngelarang Ray lagi, itu udah pilihannya Ray. Sama sepertinya dulu waktu kamu izin ke saya nggak pernah ngelarang kamu sedikit pun buat menikahi anak saya gitu, mama saya gitu, Mas. Kira udah. Mungkin dari situ orang tua saya luluh hatinya. 2 hari setelah menyampaikan amanat itu, kakek saya meninggal, Mas. Ya Allah. Saya ditelepon sama pihak keluarga lewat teman saya. Akhirnya saya disuruh pulang dan alhamdulillah di situ suasana mulai cair sih, Mas. Saya udah boleh bisa nyolatin kakek saya. Terus ditambah lagi sholat saya udah nggak ngumpet-ngumpet gitu, Mas. Oh, tadinya Oh, ngumpet-ngumpet. ngumpet-ngumpet saya, Mas. Ngumpet-ngumpet takut gitu. Kalau Takutnya ketika saya sholat di masjid, orang tua saya ngikutin, tahu saya ada di mana. Ya Saya Allah. dibawa sama orang tua kan berabe juga. Gitu, Mas. Tapi emang ancamannya apa sih menurut antum tuh ketika antum ketahuan sholat waktu itu? Saya bakal tahu karena memang kan posisi saya tahu keluarga saya keras gitu lah, Mas. Keluarga saya keras. Wah, saya bakal tahu nih konsekuensi yang bakal saya dapat apa gitu, Mas. Entah dipukul sama keluarga apa itu kan saya juga kan maksudnya takut juga ya, Mas. Takut, Akhirnya udah setelah kakek saya meninggal itu dapat amanat itu, wah udah bener-bener saya diizinin sama mama sih, awalnya sama mama dulu, baru menyusul sama bapak gitu. Berarti antum takut kemarahan orang tua Takut, ya? Mas, takut gitu. Tapi mungkin udah jalannya juga. Allah kasih jalan sekarang udah semua udah baik, udah nggak setakut dulu, maksudnya udah leluasa, udah Alhamdulillah bebas. ya. Alhamdulillah, Mas. Nah, selama di Darussalam itu antum dicari-cari berarti ya? Dicari-cari, Mas, dicari-cari saya Sama keluarga besar? sama keluarga besar gitu. Allahu Akbar. Disuruh nggak boleh pindah ke Islam, harus apa sih namanya, pindah ke Kristen lagi, mau dibaptis lagi saya. Terus karena memang ya itu sih karena apa, pilihan saya sih lebih ke pilihan, mungkin karena kalau iman saya goyang saya udah balik lagi, Mas. Tapi karena saya udah yakin sama pilihan saya gitu, akhirnya saya memantapkan diri, udah saya bakal terima konsekuensinya deh. Masya Allah. Gitu, karena saya yakin juga pasti ada jalan gitu, Mas. Jadi apa ya, kehidupan atau jalan hidup yang nggak biasa? Iya betul, Mas, rumit banget saya. Mau ketemu anak aja, wah saya susahnya minta ampun pada waktu itu kan. Harus minta video ke teman pura-pura nengok anak gitu. Oh gitu? Iya. Maksudnya Jadi saya gimana? suruh teman-teman saya datang ke rumah, nanyain saya kemana, sambil videoin anak gitu, Oh, Mas. gitu. Iya, ngumpet-ngumpet Ya biar Allah. bisa ngeliat anak gitu. Tapi kelihatan tuh anak? Iya, di videoin sama temen Masya gitu. Allah. Gimana itu perasaan Yang penting, antum itu? wah seneng sih, Mas. Saya seneng, bercampur sedih juga. Cuma bisa lihat anak bisa lewat handphone doang gitu, lewat Ya video Allah. doang gitu. Itu berapa lama kayak gitu tuh? Ya 8 bulan. 8 bulan itu ya? Iya gitu, Setelah Mas. itu kakek Iya, meninggal udah kakek nggak ini. meninggal ya. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Oh, nggak gampang ya. Setelah saya mualaf ini, saya nggak terima langsung enaknya gitu loh. Bener-bener diuji dulu sama Allah nih, Iya. bener gak nih si Ray serius apa enggak nih Iya, mau iya, di iya. Islam gitu. Ketika memang diuji selama 8 bulan itu, masalah bertubi-tubi. Ya Allah. Alhamdulillahnya saya yakin sama Allah, saya kuat. Setelah lewat 8 bulan itu, saya tinggal terima ininya aja, Mas, enaknya aja, udah Enaknya bisa aja. sholat, nggak ngumpet-ngumpet sholat, terus bisa ketemu anak, terus pekerjaan juga alhamdulillah gitu, Mas. Lancar gitu, Masya Allah. Sekarang Mas. udah baik-baik. Udah baik-baik aja sama gitu, orang tua. Mas. Alhamdulillah. Antum ada rencana ngedakwahin orang tua nggak untuk masuk Islam? Saya lebih, kalau untuk mendakwai, saya lebih ke perilaku saya sih, Mas. Iya. Kalau untuk secara langsung ngomong
gini kayaknya nggak mungkin juga. Nggak mungkin, ya. Iya, jadi saya lebih apa sih berpikir saya mendakwai orang tua saya melalui perilaku saya aja sih. Iya, akhlak gitu, ya. akhlaknya aja sih gitu. Akhlak baik. Ya siapa tahu dengan akhlak saya orang tua saya bisa berpikir oh ya semenjak dia pindah ke Islam dia banyak perubahan yang membawa perubahan lebih baik lagi gitu loh Mas. Itu. Mungkin dari situ orang tua saya bakal bisa berpikir gitu. Wah, ternyata di Islam bakal mengajarkan kebaikan gitu Mas. Iya. Ya syukur-syukur namanya kita nggak tahu hidayah ya Mas betul. gitu. Apalagi kan ibu dari kecil kan Muslim Islam, gitu. Muslim. Iya. Pasti kan ngaji juga, Ngaji belajar juga betul kan. Mas, betul. Pasti masih terekam lah Iya, ya. betul. Gitu kan. Masya Allah. Masya Allah Mas. Tapi sekarang udah baik-baik ya? Alhamdulillah udah baik-baik Mas, alhamdulillah udah baik-baik banget. Dan antum sekarang lebih sering pulang ke rumah. Lebih sering pulang ke rumah saya. Ketemu anak. Gitu kan. Ketemu sama orang tua juga. Gitu betul. Kan. Sholat juga udah nggak. Alhamdulillah udah nggak sama sekali dilarang kamu nggak boleh sholat ini. Malah saya sering diingatkan gitu Mas sama orang tua gitu. Iya gitu. Gimana ngingetinnya itu? Kak udah sholat asar belum gitu kan? Karena saya kan posisi kalau ketika pulang latihan jam 3 nyampe rumah 5:30 itu kebetulan waktunya mepet ya Mas dari asar ke maghrib tuh akhirnya udah diingatin saya sholat gitu Mas. Masya Allah. Masya Allah makanya luar biasa ya. Iya luar biasa banget Mas. Tapi antum nyesel nggak masuk Islam? Oh sama sekali nggak ada nyeselnya sama sekali. Di awal-awal? Sama sekali nggak ada nyeselnya saya Mas. Nyeselnya, iya karena posisi saya bakal tahu konsekuensinya gitu ketika saya ambil jalan ini saya bakal terima apa dari keluarga, dari tekanan dari keluarga besar ya Mas. Itu seperti apa dan saya nerima gitu Mas, saya terima tekanan itu. Antum udah siapin mental. Udah siap mental lah gitu. Udah terima banget emang lah gitu. Seharusnya memang seperti itu sih seorang pejuang itu yang ingin maju ke medan jihad gitu kan, medan perang. Itu dia harus nyiapin mental dulu. Iya. Minimal tuh dia tahu rasanya kebeset pisau, betul pedang Mas. gitu nah, kan. Itu berbicara soal itu makanya saya yang membuat saya yakin itu saya pernah dengar cerita sahabat Mas. Itu Abdurrahman bin Auf. Itu di mana dia itu benar-benar hijrahnya itu benar-benar 100%. Dia itu bukan cuma kehilangan istri Mas, kehilangan harta, kehilangan orang tua, kehilangan anak istrinya demi dia hijrah ke jalan Allah tuh. Dari Mekah ke Madinah ya kalau nggak salah. Itu dia benar kan padahal Abdurrahman bin Auf ini kan diberi harta yang benar-benar kaya gitu. Akhirnya ketika dia hijrah itu dia sama sekali nggak bawa hartanya sedikit pun, bahkan keluarganya pun ditinggal. Iya. Tapi ketika dia benar-benar yakin sama jalannya Allah, dia yakin sama Allah, malah kekayaannya nambah ketika dia berhijrah di jalan Allah gitu. Makanya itu yang buat saya motivasi saya Mas Abdurrahman bin Auf itu. Antum udah tepat tuh motivasinya. Betul. Antum jangan pindahkan idola antum dari Abdurrahman bin Auf. Betul. Idola utama kita kan Nabi Muhammad. Iya, betul. Kedua para sahabat. Iya, para sahabat, betul Mas. Tapi apa ya? Saya tuh masih gimana ya? Kalau saya berandai-andai kalau saya ada di posisi antum, saya nggak tahu bakal kuat atau enggak ya. Iya, betul. Itu Mas. Rumit sekali lebih ya. ke pilihan sih Mas. Pilihan sih gitu. Kamu karena ya itu yang saya ceritakan tadi, saya bakal terima konsekuensinya gitu sih Mas. Saya tahu gimana kerasnya keluarga saya tahu bakal perlakuan apa yang bakal saya terima ketika saya ambil jalan ini gitu. Tapi lebih ke saya yakin semuanya ini bakal dikasih jalan gitu Mas sama Allah itu saya yakin banget Allah pasti bakal kasih jalan. Ujiannya nggak lama kok. Pemikiran saya pada waktu itu paling ya setelah ujiannya selesai semua akan baik-baik aja gitu Mas. Ya saya selalu berprasangka baik juga ke Allah sih Mas. Selalu berprasangka baik ya karena saya yakin sih. Itu yang susah pasti, iya. Yang susah itu ya berprasangka baik berprasangka baik. Tapi antum selama waktu itu di dalam masa transisi ya, itu kan banyak ujian dari Allah gitu kan. Nah itu antum terus berprasangka baik tuh? Ya saya berprasangka baik aja karena saya yakin itu saya saya pernah dengar sih Mas waktu dakwah di sholat Jumat ada ustadz yang dakwah itu dia bilang di hadis qudsi kalau nggak salah ya itu Allah itu gimana caranya gimana kita tuh berprasangka sesuai prasangka hambanya. Sesuai prasangka hambanya. Kalau kita selalu berprasangka kita nggak bakal bisa ngelewatin itu semua ya Allah mungkin bakal ngasih itu gitu Mas. Tapi ketika kita yakin sama Allah kita berprasangka baik ya Allah bakal ngewujudin ngewujudin apa yang kita
ini pikirkan. Berarti gitu, kan Allah itu sesuai dengan prasangka ya hambanya. betul, sesuai prasangka. Masya Allah. Antum yang baru berislam berapa tahun? 2 sampai 3 tahun. 3 tahun lah ya. ya. Jalan 3 tahun. 3 tahun aja udah mantep begini. Iya mas. Ya ini mudah-mudahan buat teman-teman Wakaf TV yang udah bertahun-tahun, bahkan dari kecil udah Islam, harusnya nggak boleh kalah nih. Iya mas. Karena kita kan boleh berlomba-lomba dalam hal kebaikan seperti ini. Betul, kita mas. boleh iri terhadap amal kebaikan seseorang. Betul. Kok dia bisa kayak begitu, kok aku nggak bisa. Kita boleh iri gitu. Sehingga kita muncul motivasi untuk bisa melakukan seperti itu. Betul. Masya Allah, luar biasa ini kisahnya, Mas Rey. Iya mas. Mas Rey, saya doakan antum sama anak biar bisa istiqomah. Amin, makasih mas. Biar terus disehatin. Amin. Anak juga biar rezekinya banyak. Amin mas, amin. Ya kan? Terus antum bisa nikah lagi Amin. dengan muslimah yang solihah. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan di Masjid Darussalam bisa ada calonnya. Amin, amin mas. Ya kan? Ini buat para akhwat ya, Masya Allah, ini saya kasih tahu sedikit nih. Ini beliau ini luar biasa perjuangannya. Jadi kalau pengen tahu beliau, boleh cari informasinya ke Masjid Darussalam Kota Wisata boleh, atau ke Wakaf TV boleh gitu kan. Nanti kalau ada yang mau ta'aruf ke beliau, ya kirimkan CV-nya ke kita atau ke Darussalam boleh gitu ya. Karena beliau ini sudah terbukti perjuangannya ya. Buat anak lo, coba lo ditinggal sendiri sama mantan istrinya dulu kan. Terus kemudian bukan dijauhi ya. Dijauhi sama keluarga ya, betul, ya. Keluarga. Kemudian juga mencari nafkah sendiri di perantauan ya kan. Betul mas. Itu kan apa ya? Nggak gampang jadi seperti itu. Kebanyakan sekarang itu, apalagi generasi kayak antum yang bisa dikatakan generasi Gen Z ya. Iya mas. Generasi Z itu ya kebanyakan yang mellow. Iya. Paling kalau udah sedih, patah hati, berlarut-larut. Betul. Nggak mau ngaji, nggak mau sekolah, iya, maunya bunuh diri aja dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, Allah tuh ngasih antum hidayah. Iya, Mas Rey, terima kasih. Iya, sama-sama mas. Mudah-mudahan antum sehat-sehat ya. Amin mas, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa sahabat. Tadi kisahnya kita sudah dengarkan langsung dari beliau. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Dan bagi kita yang belum bisa seperti beliau, keistiqomahannya, mudah-mudahan saya doakan kita semua bisa istiqomah. Jangan kalah dengan Mas Rey. Karena beliau sudah membuktikan bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan keistiqomahan dan tawakal juga ketakwaannya. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar kita bisa lebih kreatif untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan dunia keislaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.